Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Letak pulau-pulau tersebut terpisah satu sama lain oleh perairan. Tentu, keadaan itu membutuhkan kerja keras dari bangsa Indonesia agar kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Sejak Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mempunyai tujuan yang sama untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, kita bangsa Indonesia harus mempunyai pandangan dan kebanggaan terhadap bangsa sendiri, yaitu dengan wawasan Nusantara. Kalian ngobrolin apa sih? Ini loh, kamu tahu gak sih berita yang lagi viral banget di TikTok, Instagram, sumpah kayak hampir semua sosmed tuh di sini gini semua. Apa itu beritanya? Ini loh tentang Laut Natuna, tentang sengketa Laut Natuna itu, kamu tahu gak? Oh ya, tadi aku di rumah juga melihat berita di TV, sama kebetulan seperti itu. Iya kan, Iya. lagi booming banget. Bingung juga. Enggak, sebenarnya aku tuh bingung sebenarnya apa yang melatar belakangi kenapa Laut Natuna itu jadi sengketa. Terus kenapa sih sehektik ini gitu loh. Iya. Cuma aku bingung banget. Ya kalau marah, pendapat kamu gimana? Gimana nanti kalau kita tanyain ke Bu Vika aja? Kebetulan ini ada matkulnya pendidikan kewarganegaraan. Oh bener Oh, bener. iya, betul. Pas- Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Ibu. Maaf Ibu agak terlambat. Jadi Ibu mau kasih tahu bahwa hari ini kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu sama anak semuanya. Ada yang mengerti tidak pengertian dari wawasan Nusantara itu seperti apa? Coba angkat tangan. Saya sih belum tadi, Bu. Boleh, silakan. Jangan lupa sebutkan ininya. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mate, berpendapat bahwa wawasan Nusantara adalah cara berpikir seorang individu mengenai pengetahuan tentang Nusantara, baik itu yang bersifat kepulauan maupun yang bersifat istilahnya nasionalisme, begitu Ibu? Baik, ada lagi mungkin? Tidak ada ya? Jadi disimpulkan ya bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu punya pandangan terhadap lingkungan sekitar kita. Terus kita juga harus berpikir gimana caranya mewujudkan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan, jadi tidak terpecah belah dan tidak banyak konflik-konflik seperti itu. Dan itu tuh mencakup politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan juga keamanan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke materi? Bu, izin kalian. Jadi tadi tuh saya nemu kayak semacam satu berita yang mana dari situ tuh ada kalimatnya gini, kronologi konflik di Laut Natuna, Cina tuntut Indonesia stop pengeboran migas klaim sebagai wilayahnya. Jadi sebenarnya apa sih latar belakang kenapa Laut Natuna tuh sekarang jadi kayak sengketa antara Indonesia sama Cina? Jadi seperti yang sudah dibaca sebelumnya, jadi Laut Natuna itu memiliki banyak sekali sumber daya. Jadi mungkin karena banyak orang yang iri, mungkin karena Natuna itu punya banyak sumber daya, jadi diperebutkan sama pihak Cina dan juga pihak Indonesia. Nah, untuk alasan spesifiknya mungkin karena mereka ingin mengambil gitu. Jadi daripada diambil Indonesia, mungkin Cina juga ingin mengambil pulau tersebut. Gitu. Terkait permasalahan yang sudah disampaikan teman kalian tadi, ada pertanyaan? Saya Bu, silakan. Perkenalkan, nama saya Laura Nikmatin 25. Saya ingin bertanya, apa dampak negatif dari sengketa Laut Natuna? Terima kasih Bu. Ya, jadi akibat dari sengketa Laut Natuna itu jadi meningkatkan agresivitas dari pihak Cina-nya, dan upaya perlindungannya itu semakin memperkeruh hubungan Cina dan Indonesia. Jadi terlihat tidak aktif seperti itu. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya. Jadi setelah saya sampaikan
kehendaknya tadi, mungkin anak-anak bisa berdiskusi mengenai solusi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persengketaan wilayah laut Natuna tersebut. Nanti jawabannya kalau disampaikan, saya beri waktu sekitar 5 menit. Bu, ini tugasnya individu atau kelompok? Kelompok saja, silahkan. Terima kasih. 5 menit kemudian. Gimana anak-anak, sudah selesai belum diskusinya? Sudah Ibu, izin menyampaikan terkait hasil diskusi kami mengenai solusi apa saja untuk mengatasi sengketa Laut Natuna. Karena kita ini berada dalam masalah kawasan Nusantara, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperkaya kawasan kita, terutama dalam kemajuan teknologi. Salah satunya mengikuti berita dan dinamika politik. Yang kedua adalah mengenal sejarah dan budaya. Dan yang ketiga, memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah dari rekan-rekan ada tambahan? Izin menambahkan, menurut saya, sebenarnya perkenalan dulu, saya Maulidia dengan NIM 33. Menurut saya, Laut Natuna itu kan pasti banyak banget ya sumber daya alamnya. Makanya kenapa negara-negara luar itu juga melirik Laut Natuna. Terus kenapa akhirnya Laut Natuna jadi sengketa? Mungkin karena kurangnya pengamanan dari pemerintah Indonesia. Jadi mungkin salah satu solusinya dengan menguatkan pengamanan yang ada di Laut Natuna dan juga utamanya ada di perbatasan-perbatasan lainnya. Seperti itu. Untuk penyelesaian sengketa Kepulauan Natuna dengan meningkatkan manajemen perbatasan wilayah terhadap Kepulauan Natuna. Jadi terima kasih atas jawaban dari kalian. Saya menyimpulkan jawaban dari kalian itu mengenai solusi perselisihan Laut Natuna itu, yang pertama mengikuti berita dan dinamika politik, yang kedua mengenal sejarah dan budaya, yang ketiga memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat memperkuat pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan, yang kelima meningkatkan manajemen perbatasan wilayah terhadap Laut Natuna, dan masih banyak lagi ya pastinya solusinya. Dan waktu ini sampai jam berapa ya kita kuliah? Kita sampai jam 11.50. Berarti ini sudah habis ya? Iya, sudah. Kalian ada kuliah lagi selain? Ada satu mata lagi sih Bu, pendidikan jasmani. Ya sudah. Berarti kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Tolong salah satu memimpin doa ya. Baik, mari kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa dapat dilanjutkan dalam hati. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dika.